Hai, aku Tayuto. Daun ini seperti atap rumah yang rahasia. Kira-kira siapa yang tinggal di bawahnya? Yuk intip! Shh, jangan berisik. Kiko lagi bobo siang di dalam rumah Jelly. Empuk banget. Tapi kok lama-lama rumahnya jadi sempit ya? Itu tandanya kamu sudah siap keluar, Kiko. Wih, lihat aku. Aku punya baling-baling di belakang. Bukan baling-baling, Kiko. Itu ekor. Kamu sekarang jadi atlet renang kolam. Cihoy, minggir-minggir. Kiko si kecebrong mau lewat. Wuh. Loh, kok ada 2 batang tumbuh di bawah ekorku? Ini kaki atau ranting pohon? Cie, yang punya kaki baru. Sekarang coba deh tendang airnya. Wih, mantap. Bisa buat ngerem mendadak Yuda nih. Yah, kok ekorku jadi ciut begini? Kayak antena TV rusak. Tenang, Kiko. Ekormu lagi disimpan buat jadi energi biar kamu makin kuat. Oh gitu. Berarti aku sekarang setengah ikan, setengah superhero ya? Hap. Tada! Lihat nih, ekor hilang, gantinya kaki super kuat. Wah, gagah banget. Sekarang sudah jadi katak dewasa yang jago lompat. Siap-siap ya. 1, 2, lompat tinggi. Sampai jumpa di daratan, teman-teman. Dan begitulah perjalanan Kiko. Dari bintik kecil jadi perenang sampai jadi jagoan lompat. Daun ini seperti atap rumah yang rahasia. Selamat datang di sesi Behind the Scene. Mari kita mulai dengan paling dasar, tutorial berbicara. Langkah pertama, tentukan siapa aktornya dulu. Pada kali ini, kita akan buka spread dengan karakter yang lucu ini adalah Tayuto. Setelah itu, siap, mari kita buat berinteraksi dengan memicu triggernya sebuah blok event spasi. Setelah itu, trigger selesai, kita pancing dengan teks obrolan. Cara kita pasang blok say dari look dengan kalimat tersebut. Setelah itu, agar terlihat hidup, mari kita gabungkan dengan suara. Kita ambil blok start sound dari menu sound, kita pilih voice yang mau digunakan. Setelah selesai, mari kita play hasilnya. Kira-kira siapa yang tinggal di bawahnya? Yuk intip! Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tutorial berikutnya, yaitu tutorial Morphling Sprite. Untuk langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memilih sprite yang akan digunakan. Untuk sprite yang digunakan, kita akan memakai sprite telur katak. Di langkah kedua, kita pastikan kostum ini memiliki beberapa variasi, contohnya seperti ini.
Dan pastikan lagi kostumnya memiliki perubahan, yaitu perubahannya sebuah kecebong. Bisa dilihat seperti ini. Untuk langkah selanjutnya kita akan bikin agar bisa berubah. Yang pertama kita taruh event block, yaitu space. Kedua kita taruh repeat, dan jumlahnya adalah sesuai jumlah kostum, yaitu 24. Kita taruh di sini 24. Dan ketiga kita taruh next kostum, dan yang terakhir kita taruh weight dengan nilai kira-kira 0,3, dan hasilnya seperti ini. Ya, berhasil. Wih, lihat aku. Aku punya baling-baling di belakang. Bukan baling-baling, Kiko. Itu ekor. Oke, masuk ke tutorial karakter berenang. Biar Kiko sudah punya ekor ini terlihat hidup, kita buat dua tumpukan kode. Pertama, gerak tubuhnya. Cukup gabungkan perulangan forever, wait 02 detik, dan next custom. Hasilnya ekor Tayoto akan terus mengepak secara otomatis. Kedua, arah renangnya. Nah, supaya ekor Kiko tidak kaku kayak robot, rahasia cerdasnya ada di blok hijau ini. Pick random alias nilai acak. Kita pakai blok ini untuk menentukan kecepatan gerak dan tinggi rendahnya posisi Kiko. Lanjut logika dengan simpelnya, Kiko berenang agar cepat ke arah tepi layar, lalu meluncur santai kembali ke tengah, balik badan, dan berenang lagi ke sisi sebaliknya. Karena semuanya kita bungkus pakai blok forever, siklus ini akan terjadi terus-menerus tiada henti. Dan sekarang mari kita lihat gabungan animasi tubuh dan pergerakannya. Tekan spasi dan wush. Masuk tutorial selanjutnya, tutorial transisi stage. Waktu Kiko pindah tempat, pertama pastikan kode animasi bergerak tubuhnya tetap ada. Ini penting banget supaya saat Kiko bergerak menuju pintu keluar nanti, badannya tetap mengepal natural, tidak melayang kaku seperti patung. Oke, kedua, logika pindah layarnya. Kita pakai blok if else untuk mengecek posisi Kiko di layar. Logikanya sederhana, sistem akan memastikan Kiko selalu menghadap ke arah pintu keluar berada. Jadi nggak ada tuh cerita Kiko jalan mundur alias manual saat mau keluar layar. Setelahnya arahkan benar. Kiko disuruh meluncur ke titik Y180, yaitu bagian paling atas layar, seolah-olah dia melompat dan mendarat keluar. Setelah itu beri blok head agar Kiko menghilang. Tambahkan jeda waktu 2 detik untuk efek loading dan dramatis. Dan terakhir, ganti layar belakang ke level selanjutnya. Mari kita lihat keajaibannya. Kiko bergerak ke ujung dan melompat keluar. Ya, Tenang, Kiko. Ekormu lagi disimpan buat jadi energi biar kamu makin kuat. oh gitu. Berarti aku sekarang setengah ikan, setengah superhero ya? Oke, untuk tutorial selanjutnya adalah tutorial idle animation. Nah, untuk idle animation itu kodenya sangat dikit. Contohnya seperti ini. Kita hanya perlu event O, lalu kita taruh forever di sini. Forever serta look next costume dan weight 0,2. Nah, teknik selanjutnya itu memiliki banyak frame atau gambar atau kostum. Nah, contohnya seperti ini. Kostumnya aja banyak sekali dan kostumnya itu bervariasi. Contohnya seperti ini. Ini akan menciptakan ilusi bergerak. Nah, ini total
kostumnya itu 12. Nah, hasil akhirnya kira-kira seperti ini. Sekian itu tadi rangkaian proses dari hasil animasi hingga sesi behind the scenes tutorial pembuatannya. Saya Tayoto selaku narator pamit undur diri dan sampai jumpa.